Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwah sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam pembahasan Alfiyah ya Ibnu Malik. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan ya pembahasan sebelumnya masih di bab al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, kalam dan susunannya. Berikutnya Imam Ibnu Malik menjelaskan tentang ciri-ciri isim, fi'il, lalu huruf, dan juga pembagian fi'il ya, yaitu mudhari, madi, dan amr. Beliau mengatakan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bita fa'alta atau fa'altu wa atat wa yaf'ali wa nun bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan fi'lun yanjali siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yari lam kayashab wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa asmun nahu sahwa hayyahal. Ya. Nah, di sini beliau menyebutkan ciri-ciri isim ya, bil jari wa tanwin dengan huruf dengan jar, tanwin, wan nida panggilan, wa al alif lam, wa musnad ya, bisa diisnadkan atau menjadi musnad ilaih. Ya lil ismi tamyizun hasal. Bagi isim maka terjadilah perbedaan daripada yang lainnya. Ya. Lalu kemudian ciri-ciri fiil ya, bita, fa'alta, wa atat ya, tandanya ta yaitu baik ta fa'il dan juga ta ta'nis, kemudian waya dan yaul mukhatabah seperti dalam if'ali, wa nuni akbilanna dan juga bisa menerima nun. Ya, bisa menerima nun taukid ya, akbilanna ya, dia bisa menerima ya nun taukid itu fi'lun yang jadi. Ya, maka fi'il itu menjadi jelas. Nah, selain itu adalah huruf seperti hal, fi, dan lam. Lalu setelah itu beliau menjelaskan pembagian fi'il dengan cirinya, fi'il mudhari, yaitu cirinya bisa dimasuki oleh lam, kemudian fi'il madi, cirinya itu dengan ta, ya, fa'alta dan juga fa'alat, ya, ta fa'il ataupun ta ta'nis. Kemudian fi'il amar, ya, cirinya adalah dia bermakna perintah dan juga bisa dimasuki oleh nun taukid. Ya. Nah, kalau ada kata yang bermakna amr, perintah, tetapi tidak bisa dimasuki oleh nun, ya, maka dia bukan fi'il. Dia bukan fi'il amr, tetapi dia termasuk isim, ya, dan itu namanya isim fi'il, ya, seperti soh dan hayal. Mari kita lihat penjelasan dari Ibnu Aqil ya rahimahullah dalam syarahnya. Ya. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, ini ciri-ciri isim ya. Dzakara musannifu rahimahullah, penulis menyebutkan ya rahimahullah, itu Ibnu Malik, di hadzal baiti di dalam bait ini alamatil ismi, tanda-tanda isim. Faminha al jaru ya. Di antaranya adalah jar. Nah, beliau di sini menyebutkan secara umum jar saja, tidak mengatakan harfi jar. Ini untuk menunjukkan umum. Ya, wa huwa yashmalul jarra bil harfi. Nah, dia mencakup jar bil harfi, baik dengan huruf, jarnya itu dengan huruf jar, wal idhofah ya, dengan idhofah ya, jadi mudhof ilaih, wa tabaiyah dan juga dengan
tabaiyah, tawabi', tawabi' lil majrur. Marartu bi gulami Zaidin al-Fadili, misalnya ya. Saya melewati seorang anak, budaknya Zaid yang mulia. Nah, di dalam contoh ini fal gulamu ya, gulam majrurun bil harfi. Kata gulami ini majrurnya dengan huruf jar. Jadi dalam satu contoh ini ada terkumpul tiga alasan majrurnya ya. Yang kedua Zaidin, Zaidinnya majrurun bil idofah, ya, majrur karena mudhof ilaih ya dari gulami. Wal fadili, dan fadili majrurun bit tabaiyah. Majrur karena mengikuti ya kepada gulamin, yaitu dia menjadi naat ya atau sifat. Begitu ya. Wa huwa ashmalu min qawli ghairihi. Nah, apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik ini dalam baitnya dengan mengatakan bil jarri, dengan jar. Ya. Ini lebih mencakup keseluruhannya ya daripada perkataan lain ya, ulama lain yang menyebutkan biharfil jari, dengan huruf jar. Li'anna hadza la yatanawalul jarra bil idofah walal jarra bit tabaiyah. Karena kalau dikatakan ciri ciri isim itu huruf jar, itu tidak mencakup jar dengan yang lainnya, ya, jar dengan idofah dan jar dengan tabaiyah, tawabi. Ya, begitu. Padahal jar dengan idofah dan dengan tabaiyah juga sama merupakan ciri isim. Jadi secara lebih menyeluruh ya disebutkan tanda isim itu ya adalah jar majrur. Ya, baik dengan harfu jar, dengan idofah atau tabaiyah. Ya, dan juga majrur, tanda majrurnya baik dia kasroh ya ataupun ciri-ciri yang lainnya gitu ya. Sebenarnya nanti akan kita pelajari. Ya, kalau yang dipelajar pada pembelajaran untuk pemula misalnya kita katakan ciri isim itu berakhiran kasroh ya. Itu. Nah, sebetulnya bukan hanya berakhiran kasroh tapi maksudnya majrur gitu ya. Itu untuk mempermudah saja bagi orang yang masih awal dalam belajar. Nah, kalau ini udah level alfiah ya artinya kita sudah lebih lengkap ya di dalam mempelajarinya. Itu yang pertama ya, jar. Wa tanwini, dan tanwin. Yang kedua tanwin. Nah, tanwin di sini ada 6 macam disebutkan. Yang pertama tanwinu tamkin, tanwin tamkin. Wa huwa lahik lil asma'il mu'rabah, ya, yaitu yang menyertai isim-isim yang mu'rab. Ya, di mana ciri dari isim mu'rab itu ya tanwin. Dan isim mabni itu tidak dimasuki oleh tanwin ya secara asalnya. Ya, misalnya Zaidin, Kazaidin, ini tanwin tamkin ya, yang menunjukkan isim tersebut mu'rob ya. Warajulin, dan rojulin, illa jam'ul mu'annas salim, kecuali jama' mu'annas salim nahu muslimatin ya. Nah, muslimatin ini tidak disebut sebagai tanwin tamkin ya. Tapi dia nanti ada nama lain yang berikutnya ya, dia disebut dengan tanwin muqabalah ya. Wa ila nahu jawarin ya, juga selain dari seperti jawarin, wa gawashin ya. Nah, ini namanya tanwin iwad, nanti ada ya macam berikutnya, tanwin iwad, pengganti dari huruf yang dibuang. Saya hukmuhuma, dan akan datang hukum keduanya ya, maksudnya tanwin yang tadi muslimatin dan
Jawarin Goashin tadi itu. Yang kedua ya, Mbak, tanwin tankir. Tanwin tankir ini menunjukkan nakiroh. Wa huwa lahiq lil asma'il mabniyah. Secara asal isim mabni tidak menerima tanwin, tetapi kadangkala ya dia disertai tanwin ya, ini tanwin tankir disebutnya yang menyertai isim mabni ya, tujuannya adalah farqon baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Untuk membedakan antara ma'rifah dan nakirohnya. Nahu ya marartu bisibawaihi. Saya melewat ke Sibaweh. Sibawaihi ini ma'rifah, jadi Sibaweh yang sudah terkenal, dikenal Sibaweh yang mana gitu, yaitu ya dalam ilmu nahu ya kita kenal dia sebagai penyusun kitab awal ya dalam ilmu nahu ya, Sibaweh ini nama kitabnya kitab ya. Nah, kemudian untuk membedakan ada Sibaweh yang lain, wa Sibawaihin akhar. Ya, dan Sibaweh yang lain. Nah, kalau Sibaweh yang kedua ini nakiroh sehingga dia menggunakan tanwin, wa Sibawaihin. Ya, dan Sibaweh yang lain ini menunjukkan nakiroh. Ini disebut dengan tanwin tankir. Yang ketiga jim ya. Wa tanwin al-muqabbalah. Ya, tanwin muqabbalah ya wa huwa lahiq li jam'il muannats salim. Nah, tanwin muqabbalah ini yang menyertai jama muannats salim. Ya. Nahu muslimatin. Fa innahu fi muqabbalatin nuni fi jam'il mudzakkari salim. Ya, karena tanwin muqabbalah ini untuk membandingkan sebagai bandingan dengan nun yang ada pada jama mudzakkar salim. Ya, sebenarnya yang namanya tanwin itu kan nun sebenarnya. Tanwin itu dari nawwana yunawiru. Jadi menunkan gitu ya, menunkan. Itu tanwin itu maknanya menunkan. Artinya bermakna nun, cuman dia diucapkan tapi tidak tertulis gitu. Nun yang diucapkan tapi tidak tertulis itu tanwin namanya. Ya, gitu. Nah, di dalam jama mudzakkar salim ada nun, muslimina, muslimuna. Untuk supaya ada bandingan ya dengan jama muannats salim, maka dikasih tanwin juga muslimatin. Ini namanya tanwin muqabbalah. Yang keempat dal ya, tanwin iwad, tanwin pengganti. Bahwa ala salah satu aksam, ada 3 macam ya. Yang pertama iwadun an jumlatin, mengganti dari jumlah. Ya, jadi yang digantinya itu berupa jumlah ya, kalimat. Wa huwa alladzi yalhaqu id ya, yaitu yang menyertai id iwadun an jumlatin sebagai pengganti dari jumlah takunu ba'daha yang ada setelahnya. Ya, jadi idnya itu ditanwinkan nanti itu. Idnya jadi idin. Nah, itu tanwin. Nah, tanwin itu menunjukkan dia mengganti ada jumlah yang dibuang setelah id itu. Ya, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, wa antum hina idzin tanzurun. Dan kalian ya pada waktu itu melihat, ya, sedang melihat. Nah, di sini ada hina idzin, din tanwin. Tanwin ini menunjukkan ada yang dibuang. Itu. Dan kalian pada waktu itu ya, pada waktu apa? Aihina id balagati ruhul hulquma, ketika ruh itu sampai kepada kerongkongan. Ya, ketika ruh sampai kepada kerongkongan. Jadi asalnya itu wa antum hina id balagatil hulquma tanzurun. Asalnya begitu. Nah, jumlah balagatil hulqumnya dibuang, diganti dengan tanwin jadi izin. Ah, Ya, ini namanya
Tanwin iwad, iwadnya an jumlah, mengganti dari jumlah yang dibuang. Fahudifa balagati ruhul hulkuma, maka dibuang jumlah balagati ruhul hulkum wa ata bitanwini. Ya, lalu dia mendatangkan tanwin iwadon anhu sebagai pengganti darinya. Begitu. Itu yang pertama, iwad an jumlah. Yang kedua, kismun yakunu iwadon an ismin. Ya, ada macam yang menjadi pengganti dari isim. Ini satu kata yaitu isim. Isim dibuang, diganti oleh tanwin, yaitu wahuwa lahik likulli, ya. Li atau likullu. Yaitu yang menyertai lafaz kullu. Setelah kullu. Iwadon amma tudofu ilaihi. Ya, sebagai pengganti ya dari mudhof ilaihnya. Ya, nahu contoh kullu qaimin, seluruh yang berdiri. Kullu qaimin ini banyak salah nulis harokatnya ya di cetakan ini. Harusnya kullu qaimin. Maaf ya, kullun ini tidak seperti tidak ada tanwinnya, harusnya ada ya. Kullun qaimun. Ini harusnya ada tanwin. Kullun qaimun. Nah, kullun di sini ada tanwin menunjukkan mengganti ada satu kata yaitu isim yang dibuang. Asalnya itu kullu insanin qaimun. Jadi kullun semuanya, semuanya itu maksudnya semua manusia berdiri. Itu kullu insanin qaimun. Ya, kullun amana billah kan gitu ya. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat. Nah, kullun itu kembali ke sebelumnya ada isimnya yang dibuang itu kullul anbiya kan gitu, seluruh nabi-nabi. Karena sebelumnya membahas tentang nabi-nabi ya. Fahudifa insan wa ata bitanwin iwadon anhu. Maka insannya dibuang, kata insannya isim dan mendatangkan tanwin sebagai pengganti darinya. Itu yang kedua ya, mengganti dari isim. Wakismun yang ketiga, ada macam yakunu iwadon an harfin, mengganti dari huruf. Wahuwa lahiku li jawarin wa gawashin, tadi yang disebutkan. Yaitu yang menyertai kata jawarin dan gawashin. Nah ini kan ada tanwin, ya. Wanahwihima dan yang semacam dengan keduanya. Rof'an wajaron, baik dia sebagai marfu ataupun majrur. Karena kalau untuk mansub, nah ini tidak disebutkan yang nasban mansub. Karena kalau mansub itu harus nampak fathahnya jawaria, gowasya. Sehingga tidak diganti. Nah, ini untuk marfu dan majrur. Nah, haulai jawarin. Ya. Wa marartu bi jawarin. Jawarin di sini marfu. Ya. Begitu. Tanda marfunya itu ya domah muqaddarah ya di atas ya yang dibuang itu ya begitu. Marto bijiwarin. Nah, ini juga tanda majrurnya kasroh ya di atas ya yang dibuang. Fahudifatil ya'u, ya-nya dibuang, ba'utia bitanwin, ya, didatangkan dengan tanwin sebagai pengganti darinya. Jadi jawarin itu asalnya jawari, ya-nya dibuang diganti oleh tanwin. Gowashin asalnya gowashi, ya pakai ya-nya dibuang diganti dengan tanwin. Nah, tanwin tiga macam empat ya. 4 macam tanwin yang sudah kita sebutkan di atas itu ciri-ciri isim. Ya, tanwin tamkin yang menyertai isim mu'rob. Ya, yang kedua tanwin tanwin tankir yang menyertai isim mabni untuk membedakan dengan yang ma'rifahnya. Ya, yaitu tanwin muqabalah yaitu yang ada pada jama' muannats salim untuk
membandingkan dengan jamak mudzakkar salim, dan yang keempat tanwin iwad pengganti, baik itu iwad an jumlah, iwad an ismin, dan iwad an harfin. Nah, sedangkan macam tanwin yang berikutnya yang kelima, sebenarnya ini bukan sebagai tanda isim. Ini hanya untuk melengkapi saja macam-macam tanwin. Ha ya yang kelima, wa tanwinut taronnum yang disebut tanwin taronnum. Wa huwa lahiq lil qawafi al mutlaqah biharfi ilah. Yaitu yang menyertai qawafi ya, jam qafiyah yang mutlaqah, yang mutlak dengan huruf ilat ya. Ka qawlihi ya'qil lil lauma adila wal itaban. Ya. Nah, ini kata wal itaban itu asalnya wal itaba. Tapi dia didatangkan tanwin tujuannya untuk irama. Taronum itu untuk adanya irama ya, didatangkanlah tanwin. Nah, ini tidak khusus kepada isim sehingga tidak menjadi ciri isim. Buktinya di bait yang berikutnya itu pada fiil itu waquli in asobtu laqad asoban. Asoban itu asoba, itu fiil. Asoba. Nah, diberikan tanwin ini tujuannya untuk sekedar irama saja, memperbagus irama. Taronnum. Ya, akil lillau ma'adila wal itaban wa quli in asobtu laqad asoban. Faji abi tanwin badalan minal alif li ajli at-tarannum. Nah, ini sebenarnya asalnya ada alif ya. Tadi yang di awal diakhiri ya baitnya dengan alif huruf ilat ya, wal itaba ya. Ada asoba ini ada alif lalu diganti dengan tanwin tujuannya untuk taronnum, memperbagus irama. Wa qaulihi dan juga perkataan yang lain, syair yang lain, azifat azifat tarahulu ghairu anna rikaban ya gitu ya. Lamma tazal birihalina wa ka'an qadin. Ya, rikaban, kalau rikab itu isim ya. Bersambung dengan isim. Nah, justru yang bait keduanya, yang berikutnya itu wa ka'an qadin. Jadi dengan huruf ya kalau tidak salah ya. Qad ini. Nah, jadi nun taronom ini bukan ciri isim. Jadi dia bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke huruf, dan ini hanya ada dalam syair saja. Tujuannya untuk memperbagus irama. Sedangkan kalau selain syair ya tidak ada ya, tidak boleh. Kemudian yang terakhir tanwin goli, disebut tanwin goli asbatahul akhfash. Ya ini ditetapkan oleh Akhfash ya, oleh salah seorang ulama nahu ya, al-Akhfash, wa huwa alladzi yalhaqul qawafi muqayyadah ya, yaitu yang menyertai ya qafiyah ya, yang bait, untuk bait yang muqayyad. Kalau yang sebelumnya itu mutlaqah ya, artinya yang akhirnya itu panjang ya, wal itaba asalnya kan begitu pakai alif ya, dia tidak sukun akhirnya itu. Di sini mutlaqah disebutnya wal itaba jadi wal itaban, asoba jadi asoban. Nah, kalau sekarang yang akhirnya itu muqayyad, yang mati gitu ya. Waqatimil a'maqi ya khawi al muhtarok. Nah, itu muhtarok ini kan sukun lalu ditambah nun. Nah, ini disebut sebagai tanwin goli ya.
Ini hanya dalam syair saja. Wa zahiru kalamin musannif, ya zahir dari perkataan musannif Ibnu Malik anna tanwin ulahu min hawasil ismi, bahwa tanwin itu seluruhnya merupakan ciri khusus bagi isim. Ya, walaisa kadzalik, tidak seperti itu. Balilladzi yahtasu bil ismi bihi al ismu, ya bahkan atau tetapi yang khusus bagi isim itu innama, nah hanya saja yang 4 tadi yang saya sebutkan, ya tanwin tamkin, tankir, ya muqabalah dan iwad. Nah, wa amma tanwir taranum wa tanwin goli, adapun tanwin taranum dan tanwin goli fayakunani fil ismi wal fi'li wal harfi, ya dia terdapat di dalam isim, fi'il dan juga huruf. Jadi bukan ciri khusus, ya yang 2 terakhir itu. Nah, itu ciri yang kedua, tanwin. Ciri yang ketiga, ciri isim, wa min hawasil ismi an-nida. Cirinya nida, panggilan. Nahu, contoh, ya Zaidu. Yang dipanggil itu pasti isim, Zaidunya itu isim. Terletak setelah huruf nida. Nah, itu yang ketiga. Yang berikutnya, keempat, wal alif walam, alif lam. Nahu ar-rajulu, ada alif lamnya. Wal isnad ilaihi, nahu. Nah, ini dimusnadkan, artinya diberikan keterangan. Zaidun qaimun, Zaid yang berdiri, ya, Zaid yang berdiri. Nah, karena berdiri ini sebagai keterangan bagi Zaid. Nah, yang jadi isimnya itu Zaidunnya, apa yang disebut isnad ilaih atau musnad ilaihnya itu Zaidunnya. Ya, gitu. Jadi kalau ada kata yang bisa diterangkan, ya, dalam arti dia jadi musnad ilaih, ada diberi keterangan, maka itu pasti isim. Karena fiil huruf nggak bisa diberi keterangan. Ya, maka itu yang disebut dengan musnad ilaih. Fa makna bait di atas hasola lil ismi. Nah, jadi itu dibalik ya, bil jari wa tanwin wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Asalnya itu hasola lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi bil jari. Asalnya begitu, asal susunan kalimat bait itu. Terjadi untuk isim itu perbedaan, sudah asar, ya, yaitu dengan ya satu huruf jar, ya begitu. Apa bukan huruf jar, jar, ya, baik dengan huruf ataupun dengan idofah dan juga dengan tabayah. Tanwin, nida, al, isnad ilaih, ai ihbar anhu. Isnad ilaih itu ihbar anhu, bisa diberi keterangan. Wastamal al-musannif, ya Ibnu Malik menggunakan al makanal alif wal lam sebagai untuk mengganti alif wal dan lam. Wa qad waqa'a dzalika fi ibarati ba'dil mutaqaddimin. Nah, jadi Ibnu Malik menyebutnya al, ya. Bil jari wa tanwini wan nida wa al. Yaitu sebagai ungkapan pengganti dari alif wal lam. Jadi al itu sebenarnya alif dan lam, ya. Nah, redaksi al seperti itu juga digunakan oleh ulama terdahulu seperti Khalil bin Ahmad, ya. Istamal al-musannif musnad. Nah, Ibnu Malik menggunakan musnad, kata musnad sebagai pengganti dari isnad ilaihi. Wa musnadun lil ismi. Ya, maksudnya isnad ilaihi, musnad di situ. Ya. Nah, kemudian kita berlanjut bait berikutnya. Ini adalah ciri-ciri fi'il. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilana fi'lun yanjali. Tsumma dzakara musannifu anal fi'la yamtazu minal ismi wal harfi. Kemudian penulis Ibnu Malik menyebutkan bahwa fi'il itu berbeda dari isim dan huruf. Yang pertama bita dengan ta fa'altu. Nah, ada yang ada pada kata fa'altu contohnya. Wal muradu biha ta'ul fa'il. Nah, yang dimaksud dengan bita ta di situ ta'ul fa'il karena contohnya fa'altu. Tu di situ adalah fa'il. Wahiyal madmumah lil mutakalim. Nah, dia yang didomahkan, diberi harokat doma untuk mutakalim domir anak. Wal mabtuha lil muhotob, ya, dipathahkan untuk muhotob yaitu anta, ya, tabarokta misalnya.
Wal maksuro lil muhotobah, dan dikasrohkan untuk muhotobah, itu anti. Fa'alti. Ya, jadi itu ciri fiil. Jadi bersambung dengan ta, ya, maksudnya ta fa'il, baik doma, fata atau kasroh. Wa yamtazu aidan bita atat. Nah, yang kedua atat. Nah, kalau ini berarti taknya ta taknis, al muradu biha ta'ut taknis sakinah. Tak taknis yang sukun, nahu nikmat. Nah, nikmat ini berarti menunjukkan fiil karena berakhiran tak sukun. Wa bi'sat, ya, fahtarajna bisakina anillahi qahlil asma'i. Nah, maka dengan kata sakinah itu kita bisa membedakannya dari yang menyertai isim. Fa innaha takunu mutaharikatan, dia berharokat bi harokatil i'rob, dengan harokat i'rob. Jadi ada ta ta'nis yang menggunakan tak marbutoh, ya kan, itu bersambung dengan isim. Hadhihi muslimatun, ra'aitu muslimatan, marartu bi muslimatin, dan dia berharokat. Maka di sini dibedakan dengan kata sakinah yang sukun. Itu untuk membedakan tak marbutoh yang bersambung dengan isim. Wa minalahi qalil harfi, dan juga yang menyertai huruf, yang ada pada huruf, nahu la ta. Ta di situ berharokat. Rubbata, summata. Itu ta yang menyertai huruf. Wa amma taskinuha ma'a rubba wa samma faqila nahu rubbat wa summat. Ya, adapun disukunkan, ada juga ta yang disukunkan, yaitu yang menyertai rubba dan sama. Rubat dan summat, ya. Kayak begini kan Ya, nama akan rubba dan masuk. summat. Nah, kemudian wayam tazu aidan biya, yang kedua cirinya dengan ya, maksudnya ya muhotobah, al murad biha yaul fa'ilah. Ya muhotobah, ya, untuk domir anti, misalnya if'ali. Jadi beliau menyebutkan contoh wa yaf'ali, ya, yaitu contohnya if'ali. Wa talhaqu fi'lal amri, ya, juga menyertai fi'il amar, idribi. Juga fi'il mudhari, tadribina. Wa talhaqul madi, wala talhaqul madi, dan tidak menyertai fi'il madi. Jadi yaul muhotobah ini hanya ada pada fi'il mudhari dan fi'il amr saja. Wa inna maqala al-musannif yaf'ali walam yakul ya'ud domir. Penulis menyebut yaf'ali, tidak menyebutkan ya domir. Li'anna hadhihi, ya, tadkhulu fiha ya'ul mutakallim. Nah, kalau disebut ya domir itu berarti bisa dipahami juga sebagai ya mutakalim. Wa hiya la takhtassu bil fi'li, sedangkan ya mutakalim tidak khusus pada fi'il. Kepada isim juga bisa, ya. Bal takunu fihi, ya, tapi ya mutakalim itu bisa bersambung dengan fi'il, akromani bisa juga bersambung dengan isim, gulami. Sehingga kalau ya mutakalim bukan ciri fi'il. Makanya yang ciri fi'il itu ya mukhotobah, ya fa'ilah tadi yang domir anti. If'ali, taf'alina, gitu kan. Wa fil harfi juga ke huruf ini, ya mutakalim itu. Bi khilafi ya if'ali fa inal muradu biha ya'ul fa'ilah ala ma taqaddam. Yaitu ya fa'ilah, ya sebagaimana yang telah terdahulu, wa hiya la takunu illa fil fi'li, dia tidak masuk kecuali ke fi'il. Wa mimma yamtaz yumayyizul fi'la nunu akbilanna. Ya. Nah, di antara yang membedakan fi'il dengan yang lainnya itu adalah nun. Nun yang ada pada contoh akbilanna. Ini contoh akbilanna. Wal muradu biha nun taukid, yang dimaksud nun di situ nun taukid, baik khafifah ataupun sakilah. Khafifah itu misalnya la nasfa'am bin nasiyah. Itu nasfa'nya ditanwinkan, asalnya ada nun, la nasfa'an. Ada nun diganti dengan tanwin. Nah, nun di sini nun taukid khafifah yang tidak bertasydid.
tapi pakai sukun lanasfa'an. Sakilah contohnya firman Allah Ta'ala wa lanukhrijannaka. Lanukhrijanna yaitu sakilah pakai tasydid. Nah, fa ma'nal bait yanjalil fi'lu bita'il fa'li. Nah, ini kan dibalik ya. Beta fa'alta wa atat wa yaf'ali ya. Wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Nah, asalnya yanjalil fi'lu, ya fi'il itu menjadi jelas dengan ta'ul fa'il, artinya bisa dibedakan tak tanis sakinah, ya fa'ilah dan nun taukid. Lalu yang selain dari keduanya si wahuma al-harfu kahal wafi walam fi'lun. Lalu kemudian beliau menyebutkan pembagian fi'il ya dan cirinya mudhari, madi dan amr. Yushiru ila anna harfa ya beliau mengisyaratkan bahwa huruf itu berbeda dari isim dan fi'il karena tidak ada tanda-tanda isim dan fi'il. Ya, jadi tadi disebutkan tanda isim, lalu tanda fi'il. Nah, lalu huruf itu kalau tidak ada tandanya berarti dia huruf, secara simpelnya begitu. Walaupun sebetulnya tidak semua isim ada tandanya, bisa saja dia tidak terdapat tandanya. Ya, dan kalau mau dilihat diamati ya huruf itu tandanya dari segi pembentukannya yang terdiri dari satu huruf atau dua huruf, ya begitu. Sedikit jumlah hurufnya kalau huruf itu. Dan juga dari segi makna dia kata sambung ya kalau dalam bahasa kita, kata bantu. Summa masalah, lalu beliau memberikan contoh dengan hal fi lam munabihan ala annal harfa yanqasimu ila qismain. Nah, jadi contoh hal fi lam ini mencerminkan pembagian. Nanti banyak dalam contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik itu menunjukkan pembagiannya. Nah, di sini itu pembagian huruf. Nah, secara umum terbagi dua, mukhtas wa ghair mukhtas. Ya, ada yang khusus artinya masuk khusus itu bersambung dengan isim atau khusus dengan fiil. Ada juga yang tidak khusus, artinya bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Fa asyara bihal ila ghairil mutas. Nah, beliau menyebutkan hal apakah yaitu huruf ini tidak khusus wa huwa alladzi yadkhulu alal asma wal af'al, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Hal zaidun qaimun ya, zaidun isim setelah hal. Bisa juga hal koma zaidun ya, koma fiil setelah hal. Jadi bisa masuk ke isim hal zaidun, bisa masuk ke fiil hal koma gitu ya. Itu tidak khusus, ghair muhtas. Wa asyara bi fi wa lam ilal muhtas. Nah, memberi isyarat dengan contoh fi dan lam kepada huruf yang muhtas yang khusus, yaitu ada dua. Khusus kepada isim yaitu fi. Fi ini khusus karena dia huruf jar. Huruf jar itu hanya masuk ke dalam isim. Ya, nahu zaidun fid dari isim, tidak bisa setelah huruf jar ini adalah fi'il. Wa mukhtas bil af'al kalam, dan yang khusus masuk ke fi'il yaitu lam. Ya, contohnya lam yakum zaidun. Yakum itu fi'il setelah lam, ya. Nah, summa syar'a fi tabyini anna al-fi'la yanqasimu ila mudhari wa madi wa amr, ya kemudian beliau memulai menjelaskan bahwa fi'il itu terbagi kepada mudhari, madi dan amr. Fajal alamatan mudhari sihata duhulila lam alaih. Nah, ciri fi'il mudhari apa? Bisa dimasuki oleh lam. Misalnya kata yasham jadi lam yasham. Ya, itu fi'lun mudhari'un yari lam kayasham. Jadi lam yasham berarti begitu. Wa fi yadribu jadi lam yadrib. Wa ilaihi asyara biqauli fi'lun mudhari'un lam yari lam kayasham. Tsumma asyara ila ma yumayyizul fi'lal madhi biqauli wa madiyal afal bita miz. Miz itu asalnya mayyiz ya. Madiyal afal bita. Jadi ciri fi'il madi itu bersambung dengan ta. Maksudnya yang sudah dibahas sebelumnya itu ta fa'il, ta tanis, ini khusus ke fi'il mudhari. Wa kullu minhuma la yadul ila alal madi lafaz ya.
kepada madi saja. Tabarokta ya dzal jalali wal ikram, ni'matil mar'atu hindun, bi'satil mar'atu da'dun. Summa dzakara fi baqiyatil bait anna alamata. Nah, lalu itu ciri fi'il madi ada tak, baik tak fa'il ataupun tak tanis. Nah, kemudian amr, fi'il amr apa cirinya? Nah, ciri fi'il amr itu bisa dimasuki nun taukid, ya, tapi tidak hanya nun taukid saja, dan juga menunjukkan kepada amr, perintah secara sigotnya. Idriban, ukhrujanna. Masuki nun taukid hopipa, taukid sakilah, tapi dia bermakna amr. Pukullah, ya, benar-benar pukullah oleh kamu seorang laki-laki. Keluarlah, ya, benar-benar keluarlah kamu, gitu ya. Jadi menunjukkan makna perintah. Fa'inna. Adapun kalau ada kata yang menunjukkan perintah, fa'in dalat kalimah alal amr, walam takbal nuna taukid, dan dia tidak bisa menerima nun taukid, fahiyya ismu fi'lin. Itu namanya isim fi'il, bukan fi'il amr. Wa ila dzalika asyara biqaulihi wal amru illam yakulin nuni mahal. Ya, kalau ada yang menunjukkan amr tapi tidak bisa dimasuki oleh nun padanya, wa ismun, dia adalah isim, maksudnya isim fi'il. Nanti akan dibahas secara khusus. Nahu soh wa hayyahal, seperti soh. Soh itu diam, hayyahal itu artinya menghadaplah, ya. Itu menunjukkan amar tapi tidak bisa dimasuki oleh nun taukid. Tidak bisa dikatakan sohanna hayyahalanna, nggak bisa. Walaupun soh itu bermakna uskut, diamlah, hayyahal akbil, menghadaplah, ya. Jadi ya, pembeda di antara keduanya adalah bisa dimasuki nun taukid ataupun tidak. Nah, sehingga dengan begitu jelaslah ciri dari fiil amr. Ya, begitu ikhwas sekalian pembahasan tentang ciri-ciri isim fiil huruf dan pembagian fiil mudhari, madi dan amr. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke sesi berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.